wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayunintias, NIM 401190026 dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Di sini saya akan meresum sebuah skripsi yang berjudul Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Produksi Kain Sutra di Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Dari judul di atas dapat dilihat latar belakangnya, yaitu ekonomi syariah sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Sedangkan produksi sendiri merupakan salah satu konsep dalam ilmu ekonomi yang merupakan inti dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk produksi adalah industri pertenunan sutra. Industri pertenunan sutra adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menghasilkan kain sutra. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi wadah persutraan yang menggunakan serat sutra dari ulat sutra murbei, yaitu wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Sengkang, yang merupakan ibu kota Kabupaten Wajo. Industri pertenunan sutra merupakan kegiatan yang paling banyak digeluti oleh para pelaku usaha di kabupaten tersebut. Hal ini karena dilatar belakangi oleh produk kain yang dihasilkan mempunyai nilai kegunaan yang dipadukan dengan nilai estetika budaya setempat. Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Prinsip-prinsip produksi menurut ekonomi syariah terdiri dari dua, yaitu produksi dalam lingkaran halal dan keadilan dalam berproduksinya. Menurut perekonomian, faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tanah dan kekayaan alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dari hasil penelitian tersebut, Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Sengkang. Kabupaten Wajo terletak sekitar 250 km dari kota Makassar dan dapat ditempuh sekitar 5 atau 6 jam menggunakan mobil. Jika diasumsikan produksi 140 ton daun murbei per hektar, maka lahan tanaman murbei di kabupaten tersebut potensi produksinya bisa mencapai 33.600 ton daun murbei dan dapat memenuhi pemeliharaan 48.000 box telur ulat sutra. Kegiatan pengembangan persutraan di Kabupaten Wajo dapat ditemui di semua kecamatan yang ada. Namun, khusus dalam pengembangan persutraan alam dan produksi benang sutra terkonsentrasi di Kecamatan Sabang Paru dan daerah pengembangannya tersebar di Kecamatan Pamana, Kecamatan Tempe, Kecamatan Bula, Kecamatan Gilireng, dan Kecamatan Majauleng. Latar belakang orang Wajo yang dikenal memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi berdampak pada tingginya motivasi mereka untuk mengembangkan komoditas sutra dengan berkreasi dan selalu mencari cara inovasi baru serta menciptakan berbagai macam produk asal sutra. Sepanjang perjalanan persutraan di kabupaten tersebut sudah mengalami tantangan dan masa sulit sebagaimana sektor usaha yang lainnya yang ada. Namun karena prinsip yang selalu dipertahankan oleh pelaku usaha persutraan tersebut dibarengi dengan keuletan dan loyalitas mempertahankan profesinya dengan melakukan berbagai upaya pengembangan dan inovasi yang berguna menyebabkan mereka mampu eksis hingga saat ini. Sebelum menjadi kain yang dapat digunakan, sutra melalui berbagai proses atau tahapan yang meliputi pemeliharaan ulat sutra, permintalan benang sutra yang terdiri dari penarikan filamen dari beberapa kokon, penggulungan ulang, pewarnaan benang, dan penenunan kain sutra. Dapat disimpulkan bahwa produksi kain sutra di Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, karena selama proses produksi pengerjaannya sesuai dengan ekonomi syariah, yaitu tidak adanya kecurangan yang dilakukan para produsen selama proses produksi dan tidak ada bahan yang dilarang oleh Islam dalam proses produksinya. Sedangkan
produsen kain sutra di daerah tersebut juga sudah menerapkan prinsip produksi syariah, di mana produsen memperhatikan keadilan dan kehalalan produk yang diproduksinya. Karena selama proses produksinya, para pengusaha kain sutra tersebut tidak melakukan kecurangan dan bahan yang digunakan serta cara memperolehnya tidak mengandung unsur haram. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.